Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Mudah-mudahan Ananda, Rahma, dan Dina sehat walafiat dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ananda, hari ini Bapak akan sedikit mengingatkan kembali ya bentuk akar yang kemarin kita sudah pelajari ya. Nah, bentuk akar itu apa sih? Ya, bentuk akar ya adalah akar ya dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional ya. Nah, itu adalah pengertian dari bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Jadi dari pengertian ini kita jadi tahu bahwa tidak semua bilangan yang berakar itu adalah bentuk akar. Ya, misalnya begini. Misalnya kita ambil contoh yang sederhana. Misalnya apa? Misalnya akar 9 misalnya. Akar 9. Ini bentuk akar atau bukan? Ini bukan bentuk akar. Kenapa bukan bentuk akar? Sebab akar 9 nilainya berapa? Akar 9 kan nilainya 3. 3 ini apa? Rasional. Sementara yang dikatakan bentuk akar itu adalah akar dari bilangan rasional namun hasilnya harus irasional gitu. Makanya akar 9 ini bukan bentuk akar. Paham ya? Begitu pula kalau misalnya akar 16. Ini bentuk akar bukan? Iya. Bukan bentuk akar gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa akar 16 itu sama dengan berapa? Iya, 4. 4 ini rasional atau irasional? Ya, ini rasional. Nah, itu ya yang kita bisa ambil. Apalagi yang bisa kita ambil sebagai contoh. Misalnya desimal nih, akar dari 0,01. Ini bentuk akar atau bukan? Ya. Ternyata kalau kita cari akar 0,01 itu kan 0,1 ya. Nah, berarti karena 0,1 itu rasional, berarti dia bukan bentuk akar ya. Jadi ini juga bukan bentuk akar. Sebab akar 0,01 berapa nilai nak? Iya, 0,1. 0,1 rasional atau bukan? Ya, rasional. Ya. Yang lain misalnya 0,25, akar dari 0,25 bentuk akar atau bukan? Ya, ini juga bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar dari 0,25 itu ada nilai rasional di situ ya. Nah, karena dia rasional, maka akar 0,25 bukan bentuk akar gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain. Misalnya kita buat soalnya akar 6. Nah, apakah akar 6 ini termasuk bentuk akar atau bukan? Nah, ternyata kalau kita dalami ya, akar 6 ini adalah bentuk
ya bentuk akar gitu. Nah, mengapa akar 6 bentuk akar? Karena kalau kita hitung nilai akar 6, misalnya kalau kita gunakan kalkulator ya, nilai daripada akar 6 itu adalah berapa? 2,449489 ini panjang sekali. Nah, ini kan irasional ya. Ini adalah bentuk irasional. Nah, karena dia bentuk irasional hasilnya, maka akar 6 ini adalah bentuk akar ya. Bagaimana kalau kita ambil bilangan yang lain, misalnya akar dari 0,16, bentuk akar atau bukan? Ya, ini adalah bentuk ini bukan bentuk akar. Kenapa bukan bentuk akar? Karena nilai dari akar 0,16 itu adalah rasional ya. Nah, gitu. Karena dia rasional berarti akar 0,16 bukan bentuk akar. Tapi kalau akar dari 1,6 ini bentuk akar. Kenapa bentuk akar? Nah, coba kalau kita hitung misalnya nilai dari akar 1,6. Yo, berapa? Ambil kalkulator ya. Ambil kalkulatornya, coba dihitung nilai dari akar 1,6. Hasilnya adalah ya 1,2649110 dan seterusnya. Ini irasional ya. Jadi begitulah cara kita menentukan apakah suatu bilangan yang mengandung akar itu berbentuk termasuk bentuk akar atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang menyederhanakan bentuk akar ya. Menyederhanakan bentuk akar ya. Nah, Ananda, setelah kita mengenal bentuk akar, kita bisa sederhanakan bentuknya ya. Disederhanakan menjadi bilangan yang lebih sederhana. Konsepnya gini. Misalnya untuk setiap misalnya ada bilangan A atau ada bilangan lain yang berbeda, misalnya B. Nah, untuk setiap A dan B, di mana A dan B ini adalah bilangan bulat positif. Ya, bilangan bulat positif. Ya. Maka kita bisa buat ini berlaku umum. Maka berlaku akar dari perkalian A dan B itu ya bisa kita sederhanakan menjadi akar A lalu kita kalikan dengan akar B. Nah, dengan ya A atau B ya harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Nah, kenapa harus kuadrat murni? Gunanya adalah supaya A dan B itu bisa diakarkan nilainya. Tuh,
misalnya kita kasih contoh ya, kita ambil contoh supaya mudah difahami ya. Misalnya contohnya begini ya, contohnya sederhanakan bentuk akar berikut ya. Nah, misalnya kita ambil beberapa soal, misalnya akar 48. Berapa lagi? Misalnya yang lain, akar misalnya 56. Kita ambil 3 saja ya untuk contoh ya, nanti biar bisa dikerjain soal yang lain. Kemudian misalnya akar 68 ya. Ini beberapa contoh soal yang bisa kita jadikan sebagai contoh ya. Nah, yuk kita jawab. Ya, kita jawab. Yang pertama, kita tulis dulu soalnya, akar 48. Masih ingat ya sifatnya ya? Sifatnya tadi apa? Kalau ada akar A kali B, maka ini boleh akar A kali akar B. Kita usahakan akar A atau akar B itu nanti bisa diakarkan nilainya. Misalnya begini, 48 itu berapa kali berapa? Ya. Sebenarnya 48 itu bisa 12 kali 4, bisa 16 kali 3, dan mungkin ada bilangan-bilangan yang lain ya, untuk bilangan yang berbeda. Kita pilih aja ke bilangan yang paling sederhana. Misalnya kita pilih 48 itu adalah 16 kali 3. Kenapa 16 kali 3? Karena 16 ini bisa kita akarkan. 3 sudah bilangan yang paling sederhana dan dia adalah bentuk akar. Nah, berarti ini bisa kita tulis menjadi berapa? Akar 16 kali akar 3. Ini jadi berapa? Akar 16? Ya, 4 kali akar 3. Biar bagus, buat saja 4 akar 3 bentuknya. Paham? Nah, kalau 56 bagaimana 56? Akar 56. Ya, akar 56. 56 itu ya sama, kita cari dia bisa dikalikan paling sederhana dengan bilangan berapa. Kalau kita ambil 8 kali 7, 8 kali 7 memang 56, tapi akar 8 harus disederhanakan lagi kan. Nah, misalnya begini, akar 8 kali 7. Boleh kan? Boleh. Jadi ini akar 8 itu kita pisah ya, akar 8 kali akar 7. Nah, ternyata akar 8 masih bisa kita sederhanakan lagi kan? Jadi apa? Akar 4 kali 2 kali akar 7. Nah, sama dengan, nah, akar 4 kali akar 2 bisa kita pecah menjadi akar 4 kali akar 2 kali akar 7. Akar 4 berapa? 2. Ini ya. Nah, tinggal akar 2 kali akar 7. Akar 2 kali akar 7. Nah, ada sifat nih. Kalau akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B, berarti kalau dibalik juga sama. Akar A kali akar B itu adalah akar A kali B. Jadi ini bisa langsung kita buat menjadi ya, 2 akar, kita gabungkan 2 kali 7 jadi berapa Nanda? Ya, 2 akar 14. Nah, itu. Atau sebenarnya dari awal kita bisa juga pilih begini. Akar dari 56 itu adalah akar 4 kali 14. Boleh kan? Nah, 4 kali 14 kan 56. Nah, kita pecah. Akar 4 kali akar 14. Nah, akar 4 itu berapa? Iya, 2 kali akar 14. Biar bentuknya indah, dibuat 2 akar 14 saja, selesai. Mudah kan? Nah, terakhir kita mau hitung, mau sederhanakan akar 68. Akar 68 ini berapa ya?
Coba 4 kali 17 bisa nggak ya? 8, 2, 4. Ya bisa ya. Kita buat akar 4 kali 17, ya kan? Nah, menurut sifatnya ini bisa kita pisah. Akar 4 kali akar 17 sama dengan berapa, Nak? Ya, akar 4 itu adalah 2 kali akar 17, ya tinggal 2 akar 17. Oke, selesai ya. Baik, jadi sampai di sini dulu. Sebelum diakhiri, ini ada PR untuk Ananda. Perintahnya sama ya. Perintahnya adalah ya, ini kita kasih PR, jangan lupa dikerjakan. Nyatakan bilangan di bawah ini dalam bentuk akar yang paling sederhana. Ya, misalnya kita buat pertama akar dari 75, kemudian akar dari 96, kemudian akar dari 5 akar 8, kemudian akar dari 3 akar 12. Silahkan ya disederhanakan. Lalu akar dari 500, kemudian akar dari 6 akar 18, terakhir akar dari akar berapa ya, 6 akar 120. Oke. Baik, sampai di sini dulu Ananda. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.